Era berbicara tanpa sensor lewat media sosial nyatanya sering kali berdampak kerugian pada kehidupan seseorang ya. Salah satunya kita lihat yang ramai di lini masa dari komentar pakai bahasa daerah yang dianggap tidak sopan di Instagram berbuntut pemecatan. Kita bahas perseteruan yang melibatkan sosok guru dengan Gubernur Jawa Barat ini bersama dengan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Haryanto. Mas Gun, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Mas Gun, kita lihat kalau di lini masa selama ini RK kayaknya dianggap gitu punya impression management yang baik. Nah kalau melihat dari perseteruan yang terjadi begitu, ada komentar yang dianggap tidak sopan, kemudian RK juga membalas dengan bahasa yang sama, kemudian ada direct message dari RK kepada sekolahnya. Anda melihat ini seperti apa Mas Gun? Jadi ini menurut saya ya menunjukkan untuk kesekian kalinya bahwa lini masa media sosial itu mengharuskan kita punya namanya CPM atau Communication of Privacy Management. Ya bagaimanapun ini ruang terbuka yang polanya biasanya asimetris ya, tidak mengenal strata, kemudian kerap kali juga sering kali muncul banyak informasi ya yang dipertukarkan berlimpah luar biasa, makanya kemudian juga harus ada kedewasaan baik itu di antara netizen maupun pejabat publik ya merespon menanggapi kritik termasuk pernyataan-pernyataan di media sosial itu juga menurut saya jangan terlalu baperan. Nah, maksud saya begini Mbak Puspa. Ya, jadi ini kan kalau misalnya soal kata ya maneh ya itu bagi saya sih memang di satu sisi menunjukkan low contact culture ya, budaya kontak rendah. Maksud saya bukan berarti salah ya, tapi itu biasanya tiap orang punya kebiasaan kan, ada yang high contact culture, budaya kontak tinggi ya, yang senang membangun harmoni, ada yang to the point begitu berdasarkan kebiasaannya sehari-hari, low contact culture. Nah, kata maneh itu bagi sebagian orang Sunda kan menjadi bahasa sehari-hari ya, dan media sosial itu kita kadang-kadang tidak bisa menyamakan juga seluruh tingkat intelektualitas ya, kemudian juga profesi. Misalnya gubernur dengan guru ya adalah sama-sama sebagai netizen, maka dia berada di ruang yang polanya itu asimetris ya, tidak mengenal strata tadi. Jadi ya biasa saja. Dan kata maneh juga dalam konteks kultural ya kadang-kadang digunakan oleh bahasa, misalnya wilayah Sunda, Cianjur, Sukabumi itu mungkin dianggap kasar, tapi di wilayah Pantura bisa jadi itu dianggap biasa saja. Memang dalam komunikasi antar pribadi ya ada semacam strata dalam penggunaan bahasa, misalnya untuk menunjukkan orang lain itu bisa maneh, bisa salira misalnya kan dalam bahasa Sunda. Itu kan dalam bahasa Jawa juga begitu, ada jenengan begitu ya. Misalnya itu menunjukkan bahwa kita berkomunikasi dengan siapa nih yang selevel, atau misalnya usianya lebih senior, atau dalam konteks strata budaya dia berada di strata lebih tinggi, meskipun kita sebenarnya kan tidak lagi mengenal kasta ya. Tetapi kan ada istilahnya itu ada pola keadaban sosial yang terbangun, dan itu kemudian membentuk ekspresi simbolik yang berbeda, seperti menggunakan kata maneh mungkin dianggap oleh sebagian orang menjadi kasar. Tetapi menurut saya begini Mbak Puspa ya, kalau sampai pemecatan itu udah berlebihan sih menurut saya. Berlebihan. Ya. Artinya keduanya juga tidak proporsional, yang satu berlebihan, yang satu tidak tahu konteks ketika berkomentar itu begitu ya, menggunakan kata maneh yang mungkin bisa direpresentasikan atau bisa diartikan berbeda begitu sama orang lain. Tapi Mas Gun, kita tahu kemudian perseteruan ini muncul karena sang guru berkomentar soal ini gubernur atau dari partai atau pribadi gitu ya. Kalau melihat sekarang RK yang sudah bergabung dengan salah satu partai, kalau melihat gaya komunikasi sosmed RK, ada perbedaan nggak sih Mas Gun yang signifikan mungkin? Apa memang atribut partai itu sangat ditunjukkan oleh RK sampai akhirnya ada orang yang salah fokus juga akhirnya menjadi kritik untuk Ridwan Kamil? Ya ini kan kalau kita lihat Pak Ridwan Kamil setelah masuk Golkar, beberapa lini masanya kan juga memunculkan political publicity partai kan. Ya kayak misalnya tampilan dengan Ernest ya kan sebagai sesama Golkar, betul nggak? Ya kan, kemudian minimal bajunya semua sekarang kuning, pakai backgroundnya kuning.
Nah, inilah yang harus dipahami dalam konteks tadi, menarik Mbak Puspa bilang impression management ya. Itu bicara salah satunya kan panggung depan ketika misalnya menggunakan baju berwarna dan itu sudah ada politik asosiatif, misal kuning dengan Partai Golkar, maka akan ada persepsi yang terbangun. Ini sebenarnya Pak RK mewakili dirinya sebagai individu, mewakili gubernur, itu pertanyaan yang menurut saya harusnya ya itu menjadi pertanyaan substantif tuh, ya kan? Makanya itu juga harusnya jadi semacam pengingat lah untuk Kang Emil bahwa memang sekarang karena beliau sudah punya warna tertentu, sebut aja sebagai bagian dari Partai Golkar, akan ada pihak-pihak tertentu yang sensitif ketika menggunakan misalnya baju yang identik dengan atau warna yang identik dengan Partai Golkar pada saat pertemuan-pertemuan yang seharusnya posisi Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini sebagai gubernur. Nah, ini yang disebut juga menurut saya kepekaan Kang Emil dalam konteks misalnya membangun ya narasi ekspresi simboliknya itu pada saat misalnya diasosiasikan dengan partai tertentu. Dan bagi saya pertanyaan Pak Sabil itu pertanyaan biasa saja dalam konteks hak sipil politik ya sebagai netizen, sebagai bagian dari warga negara. Kan boleh aja saya tanya, Kang Emil posisinya sebagai gubernur, sebagai kader partai tertentu ya, atau apa nih? Dengan mempertanyakan misalnya warna kuning gitu ya, itu menurut saya bagian dari partisipasi warga negara tuh untuk kemudian melakukan semacam kontrol kritik publik, dan ditanggapinya sebenarnya harusnya enteng-enteng saja sih, santai-santai saja, nggak perlu misalnya DM sekolah gitu ya, ya cukuplah memberi semacam dialektika di situ. Misalnya kenapa waktu itu misalnya lewat Zoom meeting itu Kang Emil misalnya menggunakan warna kuning, kan bisa aja ada penjelasan, tidak kemudian jadinya melebar. Jadi gini, saya memberi catatan, satu, kritiknya sendiri adalah kritik menurut saya lumrah-lumrah saja diberikan oleh netizen. Soal penggunaan kata maneh mungkin dianggap tidak sopan, bagi sebagian warga Jawa Barat tidak sopan, tapi bagi sebagian warga lain seperti wilayah Pantura yang terbiasa misalnya biasa-biasa dengan aja ya. Bahasa itu jadi biasa-biasa saja karena bahasa itu kan sangat kontekstual, unik dan punya makna polisemik ya. Apalagi Citra RK diketahui kayaknya deket banget gitu sama warganet, mungkin bisa dianggap lebih dekat dengan pakai bahasa ini begitu ya. Persis, ya itu mungkin dianggap semacam equal kan sebagai sesama netizen begitu. Oke, tapi yang menarik lagi ini mungkin karena durasinya singkat bisa kita analisis lebih singkat lagi. Ada belum terkonfirmasi ini, tapi di Twitter ramai sekali informasi bahwa sosok guru di Cirebon ini ternyata adalah relawan pemenangan Kang Emil di Pilgub Jabar. Dirinya bahkan pernah foto juga sama Kang Emil. Ini kedepannya akan jadi bumerang kah untuk Ridwan Kamil di tahun politik ini? Dampak kedepannya akan seperti apa? Menurut saya dampak kedepannya itu akan sangat bergantung ya pada pola komunikasi interaksional yang dibangun oleh Kang Emil sendiri. Ya kayak gini ini kan kalau terlalu sering dilakukan akan jadi apa nih sebagai blunder ya politik. Makanya kemudian pertama ya untuk khusus kasus Pak Sabil tidak perlulah sampai sanksi pemecatan ya. Bagus juga kalau misalnya Kang Emil malah melakukan komunikasi persuasif ya ke sekolah yang bersangkutan untuk kemudian itu akan jauh lebih elegan, memberi semacam ruang tabayun guru itu ya kan, kemudian juga ruang klarifikasi guru itu, kemudian ada proses yang memungkinkan guru itu untuk berekspresi, memperbaiki dirinya dalam komunikasi, kan jauh lebih baik tuh dibanding kemudian dipecat karena gara-gara menggunakan kata maneh. Ya, kalau misalnya ke depan terlalu sering begini akan muncul yang disebut dengan komunikasi yang resisten tuh dari banyak netizen. Dan itu tidak bagus bagi penggunaan media sosial oleh politisi terutama yang punya masa depan ya untuk berkontestasi di gelanggang pertarungan. Kang Emil ini kan masih panjang. Masih bisa bertarung misalnya di periode kedua atau pindah provinsi di DKI atau bisa jadi calon wakil presiden. Jadi ini yang harus dikelola sebagai investasi sosial, kan social trust ya. Yang disebut dengan kepercayaan sosial itu tidak mudah dibangunnya, salah satunya adalah melalui pelibatan warga yang semakin partisipatoris. Baik, baik Mas Gun, kita lihat nanti kelanjutannya seperti apa. Mungkin RK akan membuat kejutan mungkin ya untuk memperbaiki bola liar yang terjadi di lini masa. Mas Gun Gun Haryanto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat.
Salam sehat, Mbak Puspa.